지금 이 자리에서 죄를 인정하고 차명을 받는다면 대왕 대비마마의 명을 받들겠나이다. 잠깐! 자살하려 했습니다. Oke guys, balik lagi bersama Philip Hirzagi. Kali ini gue bakal bahas kembali ulas alur cerita. Tapi berbeda dengan video sebelumnya, dimana gue bahas alur cerita sebuah film. Kali ini gue bakal bahas alur cerita dari drama kolosal Korea. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di episode kali ini kita diperlihatkan bahwa sang ratu sudah menyadari bahwa rajalah orang yang ingin membunuhnya pada malam itu. Kim Soyoung bergumam bahwa dia harus berhati-hati di depan sang raja. Raja Choljong sudah bersiap untuk mengeluarkan pisau dari tangan kirinya. Namun karena melihat Kim Soyoung yang diam, dia pun mengurungkan niatnya. Kim Soyoung yang kaget mengetahui hal itu terlihat sangat pucat. Kemudian sang pelayan menanyakan keadaan ratunya. Saat itu secara diam-diam Raja Choljong menaburi obat di cangkir teh Kim Soyoung. Raja Choljong kemudian memberikan cangkir itu. Kim Soyoung yang sudah mengetahui bahwa sang raja berusaha membunuhnya, memilih untuk mengembalikan teh tersebut kepada sang raja karena dia berpikir bahwa raja akan meracuninya. Raja kemudian meminum teh tersebut. Tiba-tiba Raja Choljong langsung mencium Kim Soyoung. Ternyata Raja Choljong bukan meminum teh itu. Ia berniat memaksa Kim Soyoung untuk meminum teh tersebut dengan cara menciumnya. Teh itu sudah dicampur dengan ramuan kejujuran. Raja Choljong ingin mengetahui apa saja yang Kim Soyoung tahu tentang rencananya. Kim Soyoung yang mencurigai raja berusaha memuntahkan teh yang sudah ditelannya. Kemudian Raja Choljong berusaha menahannya. Ratu yang merasa kesal langsung mengomel kepada sang raja. Kemudian Raja Choljong mengatakan, apakah Kim Soyoung mencurigai dirinya akan diracuni? Melihat Kim Soyoung yang sudah terpengaruh ramuan, Raja Choljong menanyakan apa yang diketahui Kim Soyoung. Namun Kim Soyoung berusaha kabur karena dia tahu raja mempunyai rencana jahat. Kim Soyoung yang sudah meminum teh yang dicampur ramuan langsung mengatakan apa yang diketahuinya malam itu. Kim Soyoung mengatakan bahwa sang raja mencoba membunuh dirinya. Dia kemudian menarik tangan raja dan mengatakan bahwa sang raja hanya berani karena dirinya wanita yang lemah. Raja yang mendengar hal itu langsung diam. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Raja Choljong kemudian pergi ke ruang kerjanya dan kemudian Pangeran Yongpyong menyusul. Pangeran Yongpyong bertanya apa yang terjadi ketika sang ratu meminum ramuan kejujuran. Raja Choljong mengatakan bahwa dia kira rencana untuk membunuh sang ratu adalah hal yang baik karena banyak konspirasi yang dia buat. Lalu Raja Choljong mengatakan apa bedanya aku dengan mereka jika aku menyerang sang ratu karena dia lemah. Sang pangeran mencoba meyakinkan raja bahwa hal itu bukanlah masalah yang harus dipikirkan. Pangeran Yongpyong mengingatkan raja bahwa sang ratu adalah bagian dari klan Kim dan mereka harus berhati-hati. Namun Raja Choljong memiliki pendapat lain. Dia merasa bahwa ratunya bukanlah orang yang seperti mereka pikirkan selama ini. Kemudian raja memutuskan untuk menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh Kim Soyoung. Scene berpindah, di mana Byung In masih menyelidiki sobekan kain pakaian yang dipakai oleh orang yang berusaha membunuh sang ratu. Pedagang pakaian mengatakan bahwa kain yang dibawa oleh Byung In adalah kain yang berasal dari istana. Byung In yang mendengar hal itu langsung berpikir. Di sisi lain, pelayan selir Fajin diculik oleh seseorang yang misterius. Pelayan itu dipaksa mengatakan siapa sebenarnya yang mendorong ratu ke danau. Scene berpindah di mana Ibu Suri Agung dan Kim Jaegeun berdiskusi mengenai rencana mereka untuk membuktikan bahwa selir Fajin yang telah mendorong ratu ke danau. Kim Soyoung yang masih merasa kesal dengan sikap sang raja baru menyadari bahwa Raja Choljong bukanlah raja boneka seperti yang dia kira. Dan akhirnya dia berpikir sebaiknya dia diam saja sambil menunggu air danau terisi kembali. Tak lama kemudian, Dayang Choi datang dan mengatakan bahwa Ibu Suri Agung memanggil Kim Soyoung. Ibu Suri Agung memerintahkan Kim Soyoung untuk memilih 3 selir lagi. Kim Soyoung yang mendengar hal itu terlihat sangat senang. Karena jiwa prianya, tentu saja dia merasa senang jika bertemu dengan banyak wanita. Kemudian Ibu Suri Agung meminta Kim Soyoung untuk membuatkan makanan untuknya. Kemudian Kim Soyoung pergi ke dapur. Dia memerintahkan agar pembawa tandu berjalan dengan cepat. Para dayang berusaha untuk mengejar tandu sang ratu. Saat sampai di dapur, Kim Soyoung meminta Kasim untuk mencatat bahan apa saja yang dia perlukan untuk memasak. Tiba-tiba pelayan ratu datang dan mengatakan bahwa Dayang Choi juga menyusul ke dapur. Kim Soyoung khawatir karena umur Dayang Choi yang sudah tidak muda lagi, namun ternyata berhasil sampai ke dapur kerajaan. Kim Soyoung kembali berulah di dapur kerajaan. Kepala koki yang melihat hal tersebut hanya bisa menggerutu melihat ratunya yang selalu menghabiskan bahan makanan yang langka. Di tengah kegiatan memasak, seorang gadis kecil datang ke dapur. Kepala koki kemudian berkata, kenapa seorang gadis bisa masuk ke dapur istana? Namun dia kemudian diam karena sang ratu melihatnya. Kemudian ratu berbicara dengan gadis itu. Kepala koki terus menggerutu. Kim Soyoung kemudian memberikan sebuah cemilan kepada anak kecil itu. Ratu bertanya kenapa
kenapa anak kecil harus bekerja di istana. Setelah memasak, Kim So Young mengantarkan masakan itu ke ruangan Ibu Suri Agung. Terlihat Ibu Suri Agung sangat menyukai masakan yang dibuat oleh Kim So Young. Setelah itu Kim So Young datang ke tempat pembuatan tandu dan meminta tandu makanan. Setelah itu dia pergi ke danau untuk memantau apakah air di danau sudah terisi. Namun pada saat sampai di danau, dia terlihat kecewa bahwa air danau masih terisi sangat sedikit. Dia pun bertanya kenapa airnya hanya sedikit dan dia mengira bahwa pelayan bermalas-malasan. Lalu seorang kasih mengatakan bahwa mereka semua sudah bekerja sepanjang malam untuk mengisi air danau itu. Ratu yang tidak puas dengan jawaban sang kasih memutuskan untuk mengawasi mereka secara langsung. Dayang Choi datang ke dapur istana dan mengatakan bahwa ratu menginginkan minuman dingin. Kepala koki langsung membuatkan minuman untuk sang ratu. Dayang Choi kemudian membawa minuman itu. Terlihat sang ratu sedang santai sambil mengawasi semua dayang dan kasim yang bekerja mengisi air danau. Kemudian Dayang Choi memberikan minuman untuk sang ratu. Kim So Young meminta agar air danau sudah terisi penuh pada hari itu. Kemudian Dayang Choi meminta kepala koki untuk membuatkan minuman lebih banyak. Akhirnya kepala koki membuatkan minuman untuk semua dayang dan kasim yang bekerja. Selir Hwajin mulai khawatir dengan Owol karena tidak biasanya pelayan itu keluar tanpa berpamitan. Tiba-tiba saja Ibu Surijo datang. Dia mengatakan di istana hanya dirinya lah yang bisa Hwajin percaya. Karena itulah Hwajin harus menceritakan semuanya kepada Ibu Surijo. Scene berpindah di mana Raja Choljong, Pangeran Yongpyong, dan Hwajin bertemu secara diam-diam. Pangeran Yongpyong kemudian mengatakan bahwa Ibu Suri Agung berencana membuat kesaksian palsu untuk menuduh Hwajin yang telah mendorong Ratu ke danau. Kemudian Raja Choljong berkata bahwa dia mengira Ratu tidak seperti yang mereka bayangkan. Namun ternyata Ratu telah merencanakan hal licik untuk menuduh Hwajin. Raja kemudian berusaha menenangkan Hwajin. Dia berkata bahwa dia akan terus melindungi Hwajin apapun caranya. Kemudian scene berpindah di mana Hwajin berlutut di depan istana dan berkata dalam hati bahwa dia akan melindungi sang raja. Di lain sisi terlihat pelayan Hwajin yang tengah disiksa. Owol yang sedang dalam keadaan lemah mengatakan bahwa Hwajin tidak bersalah dan tidak ada yang bisa merubah kebenaran meskipun dia dibunuh. Ratu yang sedang bermain dengan Hyoyeon menggunakan seutas benang, tiba-tiba benangnya terputus. Kim So Young berkata bahwa benang itu sangatlah lemah dan dia mencari benang baru. Saat tengah mencari benang baru, Kim So Young menemukan kain yang disulam. Sulaman di kain itu bertuliskan tinggalkan dirimu yang palsu. Kim So Young yang tidak mengerti hanya bisa berpikir apa maksud dari sulaman itu. Kemudian Hyeongyeon menjelaskan bahwa dulu sebelum Ratu terjatuh di danau, Ratu sangat sering menyulam kalimat-kalimat. Namun Hyeongyeon tidak mengerti apa artinya. Tapi dia sangat yakin bahwa kalimat itu adalah puisi yang indah. Kim So Young mulai menyadari sesuatu, bahwa Hwajin salah. Kim So Young tidak mencoba menjebaknya. Namun Kim So Young memang ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba Raja Choljong menghampiri Ratu dalam keadaan emosi. Raja mengatakan apakah sang Ratu balas dendam kepada dirinya. Dia berkata, mengapa sang Ratu menindas orang yang lemah. Ratu yang tidak mengerti dengan maksud Raja Choljong menanyakan kenapa sang Raja marah. Dia kemudian mengatakan bahwa dirinya lah yang seharusnya marah karena kejadian kemarin. Raja Choljong yang emosi tidak menghiraukan sang Ratu dan memutuskan untuk pergi. Dayang Choi bertanya kepada salah satu kasim. Kemudian dia berbisik kepada sang Ratu. Kim So Young yang mendengar hal itu langsung terkejut. Scene berpindah di mana Hwajin mengakui semua perbuatannya di depan Ibu Suri Agung. Dia mengatakan bahwa dialah yang mendorong sang Ratu ke danau dan dia siap menerima semua hukuman. Kemudian dia meminta agar Ibu Suri Agung tidak menyakiti siapapun yang tidak bersalah. Ibu Suri yang mendengar hal itu langsung tersenyum. Raja Choljong kemudian datang dan berusaha menyelamatkan Hwajin. Namun Ibu Suri Agung mengatakan bahwa selir Hwajin sudah mengakui bahwa dialah yang mencoba mencelakai sang Ratu. Raja Choljong menatap Hwajin. Kemudian dia berkata jangan sentuh Hwajin dan dia akan mengakui semuanya. Hwajin yang mendengar hal itu langsung melarang Raja. Tepat saat itu, Ratu menghentikan adegan dramatis itu. Ratu kemudian berjalan ke depan dan berlutut. Dia mengatakan bahwa malam itu dia berusaha bunuh diri. Semua orang yang berada di sana terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh sang Ratu. Ibu Suri Agung dan Menteri Kim menatap Ratu seakan tidak percaya dengan sikap sang Ratu. Oke guys, itu tadi ulas alur cerita dari episode keempat drama Mr. Queen ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share ke media sosial yang kalian punya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya.